Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini yaitu hari Senin dengan pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN kali ini kita akan mempelajari tentang sila keempat dari Pancasila. Tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar, diharapkan siswa dapat menunjukkan dan menerapkan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Sebelumnya, simaklah dulu cerita berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari cerita tadi, Ibu mau bertanya nih. Yang pertama, apa pendapat kamu tentang sikapnya Santi? Berani, pekerja keras, tapi ia juga memaksakan kehendaknya. Sebetulnya, sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan, karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Seharusnya, Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Lalu, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Tepat. Bisa dikatakan juga bahwa penduduk terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi, sikap penduduk tentunya wajar. Kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Lalu, kira-kira apa ya yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Sebaiknya, Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga. Lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Lalu, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam tersebut? Sebaiknya penduduk memusyawarahkannya terlebih dahulu mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi, agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Nah, anak-anak, masalah yang dihadapi oleh Santi tadi dan keluarganya sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Karena musyawarah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira apa saja ya contoh pelaksanaan yang sesuai dengan sila keempat?
Di antaranya, contoh pelaksanaan sila keempat. Pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Seperti ini contohnya. Contoh penerapan perilaku atau sikap yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya pada sila keempat. Yang kesatu adalah melakukan musyawarah. Contohnya, pada saat akan memilih ketua kelas, biasanya kita akan melakukan musyawarah supaya mendapatkan mufakat dalam pemilihan ketua kelas. Contoh yang kedua, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Contohnya apa? Misalkan, pada saat melakukan diskusi kelompok, kita harus mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Jadi, ketika ada teman yang sedang mengungkapkan pendapatnya, maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Contoh lainnya, mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Misalnya saja, melaksanakan tugas piket sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, itu tadi adalah salah satu atau beberapa contoh penerapan pelaksanaan atau pengamalan sila keempat dari Pancasila. Tugas kalian berikutnya adalah tuliskanlah 2 kegiatan pengamalan sila keempat yang pernah kalian lakukan. Silakan dicatat di buku kalian, di buku tugas kalian masing-masing, lalu kirimkan hasilnya kepada guru kelas, bisa melalui WA group ataupun nanti dikumpulkan di akhir minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.